Om Swastiastu. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri. Yang pertama, Iwayan Adi Utama Putra. Yang kedua, Iputu Agustika Saputra Jaya. Yang ketiga, Iwayan Suarajaya. Yang keempat, Iputu Dedi Yudiana. Materi yang akan dipresentasikan adalah yang berjudul Penyusunan Anggaran Overhead Pabrik. Baik, materi pertama akan dibicarakan oleh teman saya. Kesimpulannya, perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu yang sangat kompleks. Pertumbuhan suatu badan usaha biasanya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya. Selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi, pada perusahaan-perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, pembekalan, dan bagian staf. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhir kata, Om Swasti Santi Om. Saya akan membawakan materi tentang fungsi dan tujuan penyusunan anggaran overhead pabrik. Fungsi dari biaya overhead pabrik atau BOP. Fungsi penghitung BOP perusahaan. 1. Acuan estimasi bagi tiap yang dapat memudahkan analisa keuangan perusahaan dan melakukan penyesuaian rencana anggaran. 2. Mengelola pengeluaran di luar produksi arus keuangan perusahaan harus senantiasa diawasi dan minimal juga menghindari kecurangan. BOP adalah biaya yang disalahgunakan oleh karena harus dikelola dengan benar oleh pihak berwenang. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BOP dengan menghitung BOP definisi keuangan lebih mudah dan menggunakan prioritas. Nomor 4. Menjadikan dasar penentuan usaha ke depan. Ini bisa jadi ketika terdapat aktivitas riset maupun analisa pasar. Biaya atas bagian tersebut tentu berasal dari BOP. Dengan begitu, secara tidak langsung BOP juga dijadikan dasar strategi bisnis masa mendatang. Tujuan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 1. Untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. 3. Untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai tempat departemen di mana biaya dibebankan. 4. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya operasional pabrik. Anggaran biaya adalah suatu perencanaan terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung dilakukan proses produksi dalam kegiatan proses produksi dalam periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, tempat, serta departemen di mana biaya tersebut terjadi. Biaya pada pabrik metode overhead cost adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Perencanaan penganggaran biaya distribusi. Penyusunan anggaran biaya distribusi mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan terutama dalam hal 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Pengawasan. Dalam bidang perencanaan dan dengan disusunnya anggaran biaya distribusi, maka perusahaan dihadapkan kepada keharusan untuk merencanakan secara terperinci biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Di lain pihak, anggaran biaya distribusi dapat dipakai sebagai alat koordinasi bagian penjualan. Semua petugas penjualan baik pengawas penjual maupun tenaga salesman dapat bekerja sama untuk merencanakan kegiatan promosi. Anggaran biaya distribusi juga bermanfaat bagi alat pengawasan. Penyimpan biaya distribusi bagi rencana misalnya menjadi terlalu besar kadang-kadang mengakibatkan kenaikan harga jual barang. Anggaran biaya umum dan administrasi. Biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan selain biaya pabrik dan biaya distribusi pada perusahaan
yang relatif besar. Biaya administrasi timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, perbekalan, dan bagian staf, sehingga anggaran biaya administrasi secara keseluruhan mencakup 1. Biaya untuk direksi dan staf termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. 2. Biaya Departemen Keuangan yang meliputi bagian gaji, dana kesejahteraan, perjalanan, dan biaya administrasi departemen, biaya perusahaan aktivitas tetap. 3. Biaya Departemen Umum dan Administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi, telepon atau telegram, telek, asuransi pegawai, penyusutan macam aktiva tetap, listrik, dan air. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi stafnya. Begini, bagian keuangan dan bagian administrasi biaya terdiri berbagai macam biaya. Oleh karena itu, jenis biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang bersifat tetap seperti dispensasi gaji karyawan, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh direksi atau manajemen. Biaya variabel, biaya yang sifatnya variabel seperti kertas dan alat tulis dan peralatan habis pakai lainnya. Maka penentuan biaya periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang lalu. Perbedaan dengan biaya tetap adalah perubahan harga. 3. Biaya semi variabel. Untuk biaya yang sifatnya semi variabel seperti pemeliharaan gedung, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis tetap biaya tersebut.